Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan diskusi materi berikutnya. Eh, Kali ini kita akan berdiskusi tentang elektromagnetik ya. Dan nanti akan kita singgung sedikit penerapannya di prinsip dasar kerja generator. Kita akan refresh dulu beberapa hasil bacaan di bab 8. Dan sebenarnya bab 8 itu bukan hal yang baru, hanya pengulangan dari beberapa pengetahuan sebelumnya, terutama di fisika dasar 2 maupun pelajaran fisika saat di SMA. Yang ada di bab 8 itu diantaranya kan sifat-sifat magnet ya. Kemudian kita akan mengenang kembali peran tokoh yang terkait dengan elektromagnetik, yaitu Oersted dan Maxwell. Mungkin keliru penulisannya, nanti tolong dicek. Yang berikutnya, tokoh berikutnya itu Faraday, tentang terjadinya induksi, tegangan induksi ya, atau induksi tegangan. Ya, coba kita lihat sebentar beberapa hal terkait dengan sifat magnet. Lengkapnya silahkan dibaca dan mestinya sudah dibaca. Yang pertama adalah arah flux magnet. Seperti itu sudah dibaca dan itu tolong diperhatikan di ilustrasi itu, bahwa arah flux magnet atau garis gaya magnet itu kan dari utara ke selatan ya. Bentuknya ya seperti itu. Walaupun ilustrasi, tetapi kalau masih ingat dulu pelajaran IPA, ada eksperimen mungkin di sekolah dasar atau menengah, waktu kita taruh biji besi di atas kertas, kemudian di bawahnya kita taruh magnet, kan akan terbentuk jalur-jalur seperti itu. Nah, itu yang kita sebagai garis gaya magnet ya. Nah, kemudian kita juga mengenal sifat magnet kalau bersama tolak menolak, dan kalau sama ya tolak menolak, dan kalau bertemu dengan kutub yang lain akan saling tarik menarik. Ini ilustrasi saja ya. Nah, kemudian yang tadi kita singgung itu sebenarnya kan muncul dari sebuah benda yang kita sebut sebagai magnet, yang nama magnet sendiri coba diingat kembali, itu kan berasal dari daerah di mana jenis logam itu ditemukan ya, di mana, di negara mana, nanti tolong dibaca. Nah, kemudian sifat benda logam yang seperti itu sebenarnya bisa dibangkitkan atau dibuat ya, makanya ada magnet buatan. Nah, caranya adalah dengan mengalirkan arus ke besi misalnya begitu ya, atau ke sebuah kumparan. Besi itu hanya sebagai ini aja ya, sebagai intinya, tetapi pada pokoknya adalah magnet buatan itu muncul pada sebuah penghantar yang entah itu berbentuk berbentuk penghantar lurus maupun penghantar yang dililitkan maupun yang dikumparkan ya, jadi nanti akan kita diskusikan mana lilitan mana kumparan. Nah, terkait dengan magnet buatan itu ada dua tokoh yang perlu kita ingat dan kenang kembali. Yang pertama Oersted ya, yang menemukan bahwa kalau kita punya kawat berarus, maka di sekitarnya itu akan ada magnet. Itu yang menemukan Oersted. Nah, kemudian ini dilengkapi oleh penemuan tokoh berikutnya, Maxwell, yang menemukan arah dari flux magnet yang ditemukan oleh Maxwell tadi ya. Nah, arahnya bisa ditemukan atau bisa ditentukan dengan berbagai cara atau metode ya. Ada yang nyebutnya sebagai arah Scrope
kemudian hukum tangan kanan dan sebagainya. Hukum tangan kanan atau tangan kiri itu sebenarnya sangat apa ya, sangat bukan harus kanan atau kiri, tapi nanti tergantung arah apa namanya, arah arus atau arah arus yang kita diskusikan itu arah arus konvensional atau arah arus elektron gitu ya. Ya. Nanti kalau sesuai dengan arus konvensional ya menggunakan hukum tangan kanan ya. Tapi kalau dengan arah elektron ya menggunakan hukum tangan kiri. Ya. Ini ilustrasi saja ya, nanti tepatnya nanti. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi ini tadi arah flux magnet ini yang ada di ilustrasi ini kebetulan kan semua itu kan menggunakan konsep arus elektron ya. Nah, itu menggunakan tangan kiri. Arahnya seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan konsep arus konvensional ya, yang paling bawah ini agak nggak terlalu tepat itu, tapi nggak apa-apa lah. Nah, misalnya ini nih ya, ini kalau kita menggunakan konsep arus konvensional ya, ya berarti menggunakan hukum tangan kanan ya, kalau ya. Jadi kalau misalnya ada arus mendekati kita, ya mendekati kita ini, ya, maka arah fluksnya itu ya berlawanan jarum jam. Tapi kalau menjauhi kita, ya akan searah jarum jam ya. Itu. Nah, itu perlu diingat. Nah, mau menggunakan tangan kanan atau tangan kiri ya tergantung kita diskusinya nanti menggunakan konsep konvensional atau arah arus elektron. Nah, nanti tinggal buku yang dibaca saja gitu maksudnya. Ya. Nah, ini lanjutannya ya. Ini ilustrasi saja bahwa ini arah arus ya. Ini kan di setiap lilitan ya nanti perlu kita kenalkan sekarang aja, kita ingat kembali aja ya. Kalau penghantar satu 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 saya lilitkan sekali ya, saya lingkarkan sekali itu namanya satu lilitan ya. Kalau di bahasa Inggris itu ten ya. Tetapi kalau banyak lilitan itu namanya kumparan atau winding ya. Nah, di sebuah kumparan ini kan banyak lilitan ya, makanya ya kita lihat nih di atas ini kan mendekati kita, ini menjauh kita, arahnya kita bisa keterapkan tadi ya. Nah, makanya dua tokoh yang baru saja kita sampaikan itu sangat berjasa dalam dalam mewujudkan sebuah magnet buatan ya, sebuah magnet buatan. Nah, ini magnet buatan ini akan sangat sentral posisinya dalam mesin-mesin listrik ya. Coba kita lihat pengaruh sifat yang lain ya di magnet dan magnet buatan ini. Nah, yang berikutnya adalah masalah jumlah lilitan ya. Ini ilustrasi saja bahwa semakin banyak lilitan, fluks yang dibangkitkan akan semakin banyak karena sebenarnya ini ya, ini kan sebenarnya manipulasi saja ya, manipulasi arusnya yang sama ini, arus yang mengalir dari sumber yang sama, hanya diputar-putar saja. Tetapi kalau kita putar lebih banyak atau kita lilitkan lebih banyak, flux magnet yang dibangkitkan sama. Energi yang dibuat untuk membuat magnet tetap, tapi flux magnet yang dibangkitkan sangat berbeda ya. Ini sebenarnya manipulasi ngakali, ngakali saja ya. Arus yang dipakai untuk satu lilitan dan banyak lilitan sama aja sebenarnya ya. Ya mungkin akan agak berbeda kalau memang itu panjang sekali karena R-nya berbeda, tapi kan nggak signifikan ya. Tadi lilitan apa, kumparan apa sudah kita diskusikan. Nah, berikutnya adalah GGL induksi ya.
Nah, pertama, kata ikutan dari GGL atau tegangan induksi. Ya, induksi sendiri itu apa gitu ya. Nah, ini perlu kita lihat kembali, coba buka-buka dictionary atau pedia itu apa yang dimaksud dengan induksi ya. Sebentar. Oh, nanti saja ini itu akan kita diskusikan lagi induksi itu apa. Ya. Nah, kemudian pengaruh besar arus. Kalau pengaruh besar arus kemungkinan jauh lebih paham ya bahwa semakin besar arus maka semakin besar fluksnya juga ya. Ya. Nah, kemudian pengaruh inti yang berupa logam ferromagnetik. Nah, perlu diingat kembali inti ferromagnetik itu kan punya karakter permeabilitas. Nah, ferromagnetik bisa permeabilitasnya tinggi. Nah, kalau permeabilitasnya tinggi, maka benda itu akan lebih mudah mendukung terjadinya gejala flux ya. Makanya ini bisa diilustrasikan bahwa dengan memasukkan benda yang permeabilitasnya lebih besar dari udara, ini kan udara, nggak ada intinya berarti kan udara. Nah, ini kan fluxnya lebih banyak ya. Ini pengulangan saja. Nah, berikutnya kita akan diskusi tentang Faraday ya. Nanti kita akan lihat percobaan Faraday yang mestinya sudah tahu semua bahwa Faraday itu mengungkapkan bahwa pada sebuah kumparan yang diberi magnet yang digerak-gerakkan itu akan muncul GGL yang kita sebut sebagai GGL induksi, dan mengapa dinamakan induksi nanti akan kita diskusikan. Nah, itu akan berbanding lurus dengan jumlah lilitannya dan deflux per dt-nya, perubahan fluknya, bukan besaran fluknya saja, tapi deflux per dt-nya ya. Walaupun memang semakin besar flux akan menyebabkan perubahan flux setiap saat semakin besar, itu kan keniscayaan. Tetapi kalau kita mempunyai flux yang sama, ingin mendapatkan E yang lebih besar, maka usaha menggerakkannya supaya terjadi deflux per dt lebih besar itu juga bisa gitu ya. Nah, kita akan coba berdiskusi tentang induksi ya. Sebenarnya kalau saudara perhatikan nih ya, ini kumparan bawah, ini kumparan atas, ini kan nggak punya hubungan nih, nggak punya hubungan, nggak punya kontak fisik ya. Tetapi kalau kita, ini ilustrasi ya, kalau kita punya sumber bolak-balik, arus yang ada di kumparan bawah ini kan berubah-ubah, setidaknya berubah arahnya kan ya. Nah, maka prinsip Faraday itu kan terjadi, walaupun nanti baru akan kita diskusikan ya, akan terjadi ya ini karena berubah-ubah arahnya, akan fluknya kan juga berubah-ubah. Kalau fluknya berubah di primer ini akan muncul E primer nanti, tapi ini nanti akan kita diskusikan lebih lanjut di trafo aja deh. Tapi yang pasti nanti flux yang ada di primer itu akan sebagian akan masuk ke sekunder juga ya. Nah, akhirnya di sini nanti akan terjadi GGL juga. Ini GGL di sini, ini GGL di atas. Nah, ini coba perhatikan ya. Padahal yang ada sumber tegangannya, sumber arusnya kan bawah, yang atas terjadi juga sumber tegangan. Nah, makanya ini yang kita sebut sebagai GGL induksi karena nggak ada hubungan fisik. Jadi listriknya itu dikirim secara induksi aja gitu ya. Tetapi arti dari kata kosakata induksi coba diperhatikan nanti di beberapa dictionary maupun pedia ya. Ini penghantar mengapa ada kata induksinya ya. Nanti lebih jelasnya kita diskusikan di trafo ya. Oke. Nah, percobaan Faraday sudah dibaca, mestinya saya nggak akan bacakan kembali ini, tapi intinya kalau sepotong kawat, apakah itu berbentuk lilitan maupun kumparan berada dalam medan magnet yang berubah-ubah,
medan magnetnya berubah-ubah, maka di dalam kawet tersebut terbentuk GGL induksi. Nah, kata kuncinya berubah-ubah ini. Berubahnya caranya bagaimana? Ya, banyak cara. Kalau di percobaan Faraday-nya itu ya magnetnya itu digerak-gerakin sehingga magnet yang diterima kumparan itu berubah setiap saat. Kalau magnetnya itu diam, magnet kan mengeluarkan flux. Flux yang diterima oleh kumparan ya tetap. Tetapi begitu digeser, keluar atau masuk, maka flux yang diterima kumparan akan berubah-ubah, bisa menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil ya. Itu cara pertama. Bisa juga dengan yang tadi, ilustrasi yang tadi. Dengan memberikan arus bolak-balik, maka flux yang diterima oleh kumparan itu juga berubah-ubah, setidaknya berubah arahnya. Selain di konsep gelombang bolak-balik kemarin itu kan akan terjadi ini ya, osilasi ya. Fluxnya itu tegangannya itu kan akan berada di puncak dan berosilasi antara puncak atas dan puncak bawah. Sehingga kan besarnya berubah, arahnya juga berubah ya gitu ya. Kata kuncinya itu ya, kata kuncinya kalau munculnya GGL induksi adalah kalau ada deflux per detik, ada perubahan besar magnet setiap saat dalam sebuah kumpulan. Caranya ya bisa dengan dua cara ini ya. Oke. Nah, kemudian eh, di depan tadi kita ini ya ada tanda minus. Nah, ini saya ingin mengenalkan kaidah hukum Lenz. Nah, tanda minus tadi menyatakan atau membuktikan bahwa nanti arah arus GGL induksi itu kan dibuat oleh oleh magnet buatan. Magnet buatan perlu arus pembuatnya. Nah, nanti arah arus induksi itu akan berlawanan dengan arah arus pembuat magnetnya. Kebayang ya? Nah, nanti ini akan secara mudah kita lihat di kasus mesin listrik begitu. Nah, berikutnya kita akan ke apa? Ke dasar dari kerja generator ya. Ini kan kita tadi ya di GGL induksi yang dikenalkan oleh Faraday tadi kan ada flux magnet B, kemudian ada gerak ya, apakah itu yang digerakkan kumparannya atau magnetnya, kemudian akan muncul arus. Jadi ini 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 kan bisa kita gunakan kembali untuk mengingat bahwa kalau kita punya eh, apa ya, kita punya dua vektor, tadi kan ada B dan F. Itu kan dua-duanya vektor. Nah, kalau ada dua vektor berinteraksi, pasti akan muncul vektor ketiga, dalam hal ini arus. Ya. Nah, hubungannya, arah-arahnya itu pasti saling tegak lurus di antara ketiganya. Nah, hubungan ketiganya itu kita bisa menggunakan menggunakan ilustrasi ini ya. Karena ini saya pakai karena ini menurut saya lebih mudah karena ini kan jari-jari ini banyak, berarti ya itu berarti arah flux ya. F itu jempol. Wah, jempol itu untuk menggerakkan ya oke lah itu ya. Nah, kemudian arah arusnya kemana? Arah arusnya adalah arah vektor permukaan dari tangan kanan tangan kita itu. Vektor permukaan kan arahnya ke atas kan ya. Coba ingat kembali itu. Ya. Sehingga nanti hubungannya seperti itu. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ini ya. Ini ingat kembali ini prinsip ini. Jadi kalau ada dua vektor berinteraksi pasti muncul vektor ketiga. Nah, itu kebetulan kita terapkan di ini. Coba di yang lain, termasuk nanti di gaya Lorentz itu kan juga sama ya. Intinya kalau ada dua vektor berinteraksi pasti muncul vektor ketiga dan arah-arahnya saling tegak lurus tadi ya. Nah, kita lanjutkan. Ini kan Faraday tadi ya. E sama dengan V flux per dt. Satuan-satuannya juga sudah ada di situ. Nah, kita akan diskusi yang lebih ini delta T ya maksudnya ya.
yang lebih dalam lagi, termasuk nanti apa sebenarnya bisa kita tarik untuk pembelajaran sehari-hari. Ya, jadi nanti flux yang dibangkitkan akibat kita menggerakkan magnet tadi atau menaruh arus bolak-balik tadi, itu flux setiap saatnya itu akan mengikuti ini, flux setiap saat sama dengan flux maksimal kosinus omega T. Nah, tegangan setiap saatnya akan mengikuti E maksimal sinus omega T. Nanti akan kita lihat di ilustrasi ya. Coba sebentar, ini saya akan menggunakan ilustrasi. Ya, mudah-mudahan hasil yang terekam bagus. Nah, ini adalah animasi tentang generator searah yang sebenarnya bisa Anda coba-coba sendiri ya, di buku sudah saya kasih alamat URL-nya, itu nanti bisa dibuka. Ya. Nah, ini bisa dimunculkan atau dihilangkan beberapa komponennya dengan mengeklik ini ya. Nah, kita kan tadi pernah diskusi arah flux. Arah flux itu dari utara ke selatan. Nih medan magnet. Nah, berarti ini utara, ini selatan. Yang merah kutub utara, yang hijau kutub selatan. Ya. Nah, kemudian arus induksinya yang mana? Nih ya, arus induksinya kan ada di lilitan ini. Ini karena satu kita sebut lilitan aja ya. Tapi kan sebenarnya ini banyak ini. Ya, maka sebut kumparan. Ya. Ya, coba kita lihat, kita praktekkan tadi hukum atau kaidah tangan kanan yang menghubungkan antara flux magnet, gaya atau gerakan dengan arah arus tadi. Coba ini akan saya hentikan pada posisi-posisi tertentu. Nah, coba perhatikan. Kita lihat lilitan yang sebelah luar nih, ya. Kalau kita ingin tahu arah-arahnya, coba tadi sambil melihat video ini, saudara praktekkan hukum tangan kanan tadi yang apa, jari-jari sama jempol. Nah, kemudian arah arusnya adalah vektor permukaan tadi. Ya, ini arahnya kan dari atas ke bawah. Ya, ya. Nah, kemudian arah gerakannya, coba perhatikan sebentar. Ini saya resam sebentar. Nah, ini arahnya kan dari memutarnya itu kan berlawanan dengan arah jarum jam ya. Artinya ini kan dari mutarnya gini loh, ya gini. Ya. Nah, berarti pada posisi tadi yang kita maksud tadi ini yang bawah ini ya sorry, lilitan yang sebelah luar ini kan arahnya itu kan tangan sial ke bawah ya. Coba perhatikan. Jadi fluknya saat itu fluknya kan ke bawah. Gerakannya ke bawah. Nah, kalau seperti itu kan tidak terjadi interaksi karena kan eh, nggak ada perpotongan sama sekali. Makanya kalau saudara lihat itu tegangannya sedang nol. Padahal kalau kalian ingin tahu, pada saat itu, pada posisi itu, flux yang diterima oleh lilitan itu paling besar. Kenapa tahu dari itu?
Dari logika saja, itu kan penampangnya sedang membuka gitu ya. Itu kan semua fluk masuk ke situ. Tapi kok tegangannya malah sedang nol. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau posisinya sedang seperti ini, ya, fluksnya ke bawah, lilitan itu kan sedang miring, ya artinya di lilitan itu sebenarnya kan fluk yang masuk itu kan sekali kecil, tapi malah tegangannya itu paling besar, walaupun bisa minus maupun negatif ya. Nanti akan kita lihat itu juga. Nah, sekarang kita lihat pada posisi-posisi tegangan bisa dibangkitkan ya, tetapi tidak sedang maksimal maupun sedang tidak ada tadi. Nah, coba perhatikan ini. Ini kan fluksnya ke bawah, arah gerakannya cenderung ke sini ya, keluar lah katakanlah gitu. Nah, coba kita terapkan itu. Ini kita lihat semua. Ya, arusnya kan ke sana ini coba perhatikan persis itu pasti mengikuti hukum tangan kanan tadi. Nah, ya kan? Mudah-mudahan ini anu lah ya, karena eh, saya hanya mengandalkan ilustrasi kalau di kelas ya bisa saya ilustrasikan dengan tangan beneran. Oke, ya. Coba kita lihat mengapa tadi pada posisi-posisi ini ya. Ini kan flux sedang maksimal nih. Nanti kita buktikan posisi ini flux sedang maksimal. Coba perhatikan. Ini saya ganti. Saya akan menampilkan sebentar PowerPoint yang tadi ya. Nih. Flux pada suatu saat ada kan akan sama dengan flux maksimal kosinus omega t-nya. Nah, pertanyaannya ini sudut siapa? Ini adalah sudut yang dibuat antara flux tadi kan sedang ke bawah tuh ya, dan vektor permukaan dari lilitan itu. Vektor lilitan itu kalau nggak ke atas kan ke bawah ya. Nah, artinya dia kan sejajar. Nah, kalau seperti itu berarti kan sudutnya kan nol tuh ya. Fluxnya ke bawah, vektor permukaannya kalau kita anggap mengenada ke atas berarti vektor permukaannya kan ke atas. Itu berarti kan 180. Ya. Tapi kalau ke bawah berarti kan sudut yang terbentuk antara flux dengan vektor permukaan vektor permukaan lilitan itu kan nol ya. Kosinus nol itu kan 1. Berarti tadi ya benar fluxnya itu maksimal. Tetapi tadi ilustrasi menunjukkan E-nya malah nol. Tapi sebaliknya, saat saat miring tadi ya, lilitan miring tadi, tegak ya miring ya, benar-benar miring tadi, fluxnya minimal. Kita buktikan sudut arah flux itu ke bawah, vektor permukaan itu tegak lurus terhadap dia, keluar atau ke dalam. Kan 90 derajat itu. Ya. Kosinus tegak lurus seperti itu kan nol. Artinya yang ada di situ sedang tidak ada, hampir-hampir nggak ada. Tapi flux E-nya malah justru maksimal. Ya. Oke lah. Itu kan kenyataan. Makanya ini saya membuat pengingat. Ya. E terbanyak itu tadi terjadi saat fluxnya minimal. Modalnya paling kecil. Tapi saat fluxnya maksimal malah E-nya minimal. Ya, ini bisa menginspirasi kita bahwa apa yang kita bisa perbuat itu tidak sangat tergantung oleh fasilitas. Bisa jadi seringkali malah saya punya pengalaman saat keadaan sibuk, sangat sibuk sehingga fasilitas itu sangat sedikit atau fasilitas sangat sedikit, fasilitas waktu paling tidak. Itu biasanya saat-saat saya kuliah itu IP-nya malah cenderung baik dan sebagainya. Saya perhatikan juga anak-anak dengan fasilitas sangat memadai malah tidak berprestasi.
sementara anak-anak yang dengan banyak tantangan malah berprestasi dan sebagainya. Ya. Oke ya. Berikutnya ini sudah ada di buku ya. Nanti juga akan kita ulang kembali bahwa generator itu punya 2 bagian ya. Ini bagian yang diam, sering disebut sebagai stator. Ini yang bergerak kan, lilitan ini kan bergerak. Ini sebagai rotor. Berarti nanti di stator itu berisi kumparan atau magnet tetap. Kalau kumparan berarti magnet buatan. Ya, jadi ini nanti disebutnya sebagai kumparan stator atau kumparan magnet. Ini kumparan yang di dalam ini untuk membangkitkan listrik disebut sebagai kumparan jangkar. Kalau satu berarti ya lilitan, tapi kebanyakan kumparan jangkar. Ya. Ini tadi ada sikat, brush ya. Brush itu untuk ngambil hasil arus yang dibangkitkan. Ya. Ini ada slip ring dan dibaca-baca anunya gitu. Ya. Termasuk saat penyaraan ya. Coba kita balik ke yang tadi ya, ke ilustrator yang tadi. Wah, saya nggak tahu nih hasilnya kayak apa nih. Sebentar. Saya pikir begitu ya. Mudah-mudahan ini nanti hasil video rekaman saya baik, tapi kalau tidak nanti kita rekam ulang lah ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi.